Selamat datang kembali di channel Borneo Trader. Di video kali ini saya akan menganalisa saham-saham dari sektor finance, bank-bank digital. Yang pertama BBYB, kedua BNBA, ketiga BBHI, keempat Amar, kelima BGTG, keenam BANK, ketujuh BEPIK, kedelapan ARGRS, ke-9 Baca, dan terakhir BABP. Langsung saja ke saham pertama, ada BBYB yang ditutup terkoreksi ARB ke harga 1.300. Kalau dilihat transaksi asing, net sell. Tapi minggu kemarin dia net buy ya. Kalau dilihat dari broker summary-nya ada distribusi. Langsung saja ke teknikal. Secara teknikal untuk BBYB ini kelihatannya setelah gagal melewati resisten 1400 dan turun ya. Ini lagi konsol ya. Nah, ini saham kalau lagi konsol, kalau Bapak Ibu berharap dia bisa melewati resisten pertamanya naik ke 1600, 1800 itu kan memakan waktu. Jadi kalau nggak ditektokin seperti ini, misalnya minggu lalu beli di 1240, 1250, itu kan bisa sampai puncak tuh 13%. Kalau Bapak Ibu tetap hold, sekarang itu malah sisa 2,5%. Itu yang saya maksud dengan ditektokin. Mau 2%, 3% tektokan ya terserah. Yang penting lebih besar dari fee transaksi. Dan biasanya saham itu kalau lagi konsolidasi, resisten pertama itu potensi besar gagal dilewati ya. Biasanya nyentuh atau nggak nyampe sedikit dia turun lagi. Pokoknya misalnya nggak harus candle hijau seperti ini. Misalnya di tanggal 8 Juni candle hijau kan, besoknya candle merah, udah profit taking aja. Itu potensi nggak jalan. Contohnya di tanggal 10 Juni itu kan candle merah. Ya udah Bapak Ibu profit taking, nggak usah berharap dulu naik lebih tinggi. Karena kan market juga kurang bagus dan kelihatannya juga dia lagi konsol. Nggak mungkin dalam sebulan dia langsung rebound. Biasanya 2-3 bulan, 4 bulan dia konsol baru. Walaupun rebound turun lagi. Ya ditektokin seperti itu maksud saya ya. Jangan kerja bakti. Kerja bakti boleh nggak? Apa itu kerja bakti ya? Jual beli cuman sebesar fee transaksi 0,5% sudah jualan. Kalau scalping bisa seperti itu. Itu menghindar untuk rugi lebih dalam. Namanya scalping tradingnya di saham-saham volatilitas tinggi. Yang kebanyakan saham-saham gorengan. Kalau nggak pakai disiplin cut loss, jual BF turun lebih dalam, bisa di bawah ARB, bahkan bisa ARB berhari-hari. Kalau Bapak Ibu seperti ini keadaan market, kalau ya salah satu penghibur ya scalping. Nah, kalau Bapak Ibu mau coba belajar scalping, cari profit cepat 1-5%, bahkan bisa lebih kalau dikasih bonus dan diajarin bagaimana cara screening sahamnya, bagaimana cara baca bid offer, bagaimana cara menganalisa time frame chart yang lebih kecil, menganalisa bandarmologi, dan yang paling penting tahu di mana titik entry dan exit. Kalau tertarik bisa join di kelas Borneo Trader di tanggal 26 Juni nanti saya akan buka kelas scalping dan juga dimasukkan di grup ya. Grup itu saya aktif membantu Bapak Ibu trading dan pilihkan saham-saham yang bisa di scalpingin selama belajar. Sampai Bapak Ibu menguasai teknik yang saya ajar. Jadi kalau tertarik bisa isi Google Form yang ada di bio Instagram. Jadi seperti itu untuk BBYB. Kalau kondisi seperti ini, ya kalaupun besok teknik rebound bisa jadi ada ya. Karena ISG hari ini kan candle hammer dan rebound. Dan kalau dilihat ISG hari ini candlenya hammer, bisa aja besok ada teknik rebound. Tapi kalau baru beli di harga sekarang, ya hitung-hitung aja risknya. Karena supportnya itu ada di 1200. Itu support kuatnya. Dan juga kan BBYB sudah membentuk high yang lebih rendah. Kalaupun teknik rebound paling rebound tipis ya. Kalau Bapak Ibu cari 1-3% mungkin lihat aja bagaimana saat market berjalan esokannya. Saat itu bisa aja masuk ya. Kalau mau ada ajarin teknik scalping ya bisa join. Nah jadi seperti itu ya. Kalau untuk swing, untuk yang resikonya lebih kecil, wait and see dulu BBYB. Tunggu aja di bawah ya. Karena market juga lagi kurang bagus. Kalaupun besok teknik rebound, Rabu bisa lagi merah. Jadi tunggu aja, disabar di bawah nih. Di area supportnya ini 1250, 1240. Jadi seperti itu untuk BBYB. Langsung saja ke saham kedua. Ada BNBA yang ditutup terkoreksi 5,58% ke harga 1605. Kalau dilihat transaksi asing, net sell. Kalau dilihat dari broker summary-nya, BNBA ada distribusi.
Langsung saja ke technical. Start technical untuk BNBA ini pas di neckline ya 1600 dan kemungkinan ada pantulan ya bisa jadi. Dan risknya juga kecil. Cuman ini saham downtrend dia baru bagi dividen XD 7 Juni udah lewat ya. Jadi nggak masalah tuh. Pokoknya kalau Bapak Ibu nekat spekulasi buy, tapi ini disclaimer on ya, nggak harus sama dan nggak harus spek buy. Ini bukan rekomendasi. Kalau niat trading atau punya trading plan ya, kalau beli di 1600, kalau besok dia tutup di bawah itu ya jual aja. Mentok 2%, udah kalau dia turun 2%, cut aja. Harusnya besok itu langsung hijau. Kalaupun koreksinya ya 1%an aja lah, nggak sampai 2%. Habis itu rebound lagi, ditarik naik. Bisa aja open gap down, terus tarikan naik. Tapi kondisi seperti ini, karena itu neckline, kemungkinan besar ada potensi rebound. Coba kalau dilihat ya, ada yang akumulasi nih, satu broker tapi belum tentu naik ya. BNBA kalau dilihat daily-nya juga hari ini cukup lumayan volumenya, lebih besar dari volume biasanya. Jadi kemungkinan bisa ada technical rebound, tapi rebound terbatas saja lah untuk BNBA. Jadi seperti itu untuk BNBA. Langsung saja ke saham ketiga. Ada BBHI yang ditutup kembali terkoreksi ARB ke harga 3.420. Kalau dilihat transaksi asing malah terus net buy. Kalau dilihat dari broker summary-nya ada distribusi. Langsung saja ke technical-nya. Secara technical, pola dead cat bond, kalaupun technical rebound, kemungkinan besar ya. Kondisi seperti ini loh. Kalau saya lihat, BBHI itu mentok 3.600. Itu aja yang disentuh terus turun lagi. Rawan. Atau maksimal 4.000. Kondisi seperti ini, BBHI sudah terkonfirmasi strong downtrend. Kalaupun reboundnya pun mentok 4.000, turun lagi. Target bahkan kalau saya lihat penurunannya ini, terdekat itu 3.200. Ya, itu neckline juga area ini. Dan bisa nutup gap di 2.800. Itu arahnya. Jadi semakin menarik kalau dia semakin murah ya, semakin di bawah ya sudah di area-area terbatas untuk penurunannya. Kalau udah di bawah 3.000 ini ya, potensi besar tetap ada pantulan, dan kalau dia mantul dari 2.800 tuh bisa sampai 3.600. Coba kalau ditarik dengan Fibonacci retracement mencari area di mana kira-kira dia mantul, ya harusnya dia mantul kan di area 3.700 nih, gagal turun. Dan ya ini kalau melihat Fibonacci retracement-nya ya dia bisa turun sampai 1.800. Tapi ke sana ada prosesnya, nggak mungkin juga candle-nya merah terus ya. Pasti ada pantulan. Nih mungkin di 3.200 ada pantulan, habis itu 2.800 ada pantulan. Kalau saya lihat di 3.200 nih ada pantulan. Bentok pantulannya bisa 4.000 nih turun lagi hari ini ya. Atau di sini aja 3.600 juga bisa. Kalau untuk midterm atau jangka menengah setahun ke depan ya coba cicil-cicil kalau memang tahu fundamentalnya bagus. Tapi kalau nggak tahu apa-apa, mending ke Big Bang aja. Big Bang kan lagi turun-turun tuh. Tuh cicil Big Bang aja. BMRI, BBRI, BBNI, BBCA atau BBTN. Bisa itu. Ya itu lebih aman. Kalaupun turun nggak masalah, tambah aja. Jadi seperti itu ya. MACD-nya juga mengarah ke bawah, sangat tajam, bercat di bawah juga makin dalam. Jadi potensinya turun BBHI. Jadi seperti itu untuk BBHI. Langsung saja ke saham keempat, ada Amar yang ditutup terkoreksi 3,92% ke harga 294. Kalau dilihat transaksi asing, net sell. Kalau dilihat dari broker summary-nya, Amar malah ada akumulasi, tapi broker YP yang akum. Langsung saja ke technical ya. Secara technical, Amar ya peluang ada technical rebound, karena dia itu mantul dari support semenjak Maret 2022 ya. Ada peluang technical rebound. Reboundnya juga tipis saja ya. Ke 320 itu menurut saya terlalu tinggi. Paling 310 turun lagi ya. Ya mentok 320 turun lagi. Potensi tetap nutup gapnya ini ada peluang. Ya, nutup gapnya ini besok mungkin ada peluang. Pokoknya kalau nekat beli di harga sekarang 294, 290, membuat low baru di bawah 290, pertimbangkan stop loss ya. Apakah harus? Nggak harus ya. Karena uang-uang Bapak Ibu sendiri, jadi nggak mungkin juga saya memaksa harus cut loss kan. Bukan uang-uang saya. Tapi kalau niatnya beli Amar, kalau nggak mau rugi waktu lebih dalam, lebih lama, ya pertimbangkan cut loss kalau sampai dia membuat low baru. Candle reversalnya ini, candle hijaunya ini ya berarti gagal. Kalau sampai besok kembali turun dan bahkan lebih dari
290. MACD-nya sudah membentuk dead cross, berkat di bawah juga makin dalam. Ya semoga aja besok langsung rebound ya. Rebound dulu lah, cari profit tipis ya buat scalping, ODT ataupun day trade. Jadi kalau bisa naik ke 310 itu kan lumayan. 3% pun besok kalau dikasih itu udah lumayan besar, apalagi sampai 5%. Udah profit taking, jangan ditahan-tahan. Karena belum saatnya reversal. Setelah candle hijau bisa candle merah lagi. Jadi seperti itu. Tapi ini disclaimer on. Apakah harus sama strateginya? Nggak harus ya. Atur mana nyaman masing-masing. Seperti itu untuk Amar. Langsung saja ke saham kelima. Ada BGTG yang ditutup terkoreksi 5,51% ke harga 137. Kalau dilihat transaksi asing, net sell. Kalau dilihat dari broker summary-nya, BGTG ada distribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, BGTG juga sudah kembali turun dan ya memang nggak membuat low baru ya. Nih kelihatannya. Tapi kondisi seperti ini, dia sudah gagal bertahan di 140. Rawan menurut saya. Peluangnya 130, lebih baik wait and see aja dulu. Kalaupun teknik rebound biasa ya. Kecuali Bapak Ibu mau ODT, mau scalping, besok lihat market ada respon bagus di BGTG, masuk ya bisa aja. Tapi kalau untuk swing jangan dulu, hindari ya. Ada peluang bisa turun tuh 130 arah BGTG. Jadi seperti itu untuk BGTG. Langsung saja ke saham ke-6. Ada BANK yang ditutup terkoreksi 0,25% ke harga 1970. Kalau dilihat transaksi asing, net buy. Kalau dilihat dari broker summary-nya, BANK malah ada akumulasi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, BANK ini reject terus ya. Perkiraan saya ini bisa ada technical rebound besok itu. Kalau dia bisa break 2000 lagi itu peluang bisa dapat 2,5% ke 2050. Tapi disclaimer on ya, kalau mau ODT, scalping ya bisa aja coba nekat ya. Tapi kembali lagi disclaimer on ya. Yang penting BANK ini kalau dia membuat low baru di bawah 1920 ya pertimbangkan jual ya sekitar 4% ya. Atau cut loss tipis juga bisa ya. Pokoknya kalau dia tutup di bawah 1950 ya bisa exit aja. Karena itu kan beberapa kali di reject terus. Jadi kalau sampai tutup di bawah itu ya berarti nggak kuat. Udah bisa seperti itu. Targetnya besok itu naiknya ya. Kalau dia rebound ya 2040, 2050 itu kemungkinan bisa. Tapi hati-hati ya. Disclaimer on. Jadi seperti itu. Untuk BANK langsung saja ke saham ke-7 ada BEPIK yang ditutup terkoreksi 2,77% ke harga 140. Kalau dilihat transaksi asing, net sell. Kalau dilihat dari broker summary-nya BEPIK ada akumulasi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, BEPIK juga lagi di support kuatnya semenjak Maret ya. Memang dia pernah membuat low di 130, tapi jangan hot, jangan berharap ada pantulan. Pokoknya kalau besok BEPIK itu tutupannya di bawah 140 itu nggak kuat. Udah, kalau mau pakai cut loss dulu aja. Tapi kalau mau siap rugi waktu, menunggu lebih lama ya silahkan di hold ya. Kalau mau bagus ya besok harus rebound juga. Harus tetap di atas 140 untuk BEPIK. Jadi seperti itu. Untuk BEPIK langsung saja ke saham ke-8. Ada AGRS yang ditutup terkoreksi 2,3% ke harga 127. Kalau dilihat transaksi asing, net sell. Kalau dilihat dari broker summary-nya AGRS didistribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal juga AGRS nih. Kalau Bapak Ibu cari profit 3-4% mungkin 2 hari sekali dapat tuh. Ya. Bahkan hari ini AGRS itu sempat naik sampai 10%. Tapi habis itu dibantai turun ya. Saya nggak perhatikan juga. Tapi ini volume meningkat. Ini menarik untuk AGRS ya. Kalau bisa kembali rebound lagi ya. Resistennya ini ya di 132 ya. Kalau besok dia bisa break 132 itu lanjut uptrend dan itu ada pola cup and handle. Jadi menarik nih untuk saham bank digital itu AGRS, Arto juga bisa perhatikan tuh BANK atau ini kalau dia sekali lagi bisa tutup di atas 132 itu cup and handle target 150. Itu lumayan 10%-an lebih sampai 12%. Ya, tapi kembali lagi disclaimer on ya. Kalau mau spec buy di harga sekarang yang penting kalau dia tutup di bawah 120 udah pertimbangkan cut. Namanya trading ya cut dulu kalau nggak mau rugi waktu lebih lebih lama. MACD-nya juga mengarah ke atas mau bentuk golden cross, barcat di atas 0 juga meningkat ya. Ya besok harus rebound kalau bisa tutup di atas 130 untuk AGRS. Langsung saja ke saham ke-9. Ada baca yang ditutup terkoreksi 3,72% ke harga 155. Kalau dilihat transaksi asing net sell.
Kalau dilihat dari broker summary-nya, baca ada distribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, baca sudah turun dari 160, itu rawan ya. Support terakhirnya 150, low-nya semenjak 13 Mei. Jebol atau tutup di bawah itu, ya udah lanjut downtrend. Jangan ditahan. Kalau baru beli ya. Kalau cuman cut loss 5%, 10%, saya sih lebih baik saya cut loss daripada hot dan berharap dibaca saham baca ini ya. Itu mendingan saya rugi 10%, 15% di Big Bang daripada berharap dibaca ini rugi 10-15%. Kurang ideal lah kalau mau hot atau berharap dibaca ya. Tapi kembali lagi ke masing-masing. Jadi seperti itu untuk baca, kecuali besok dia bisa teknik rebound atau ya yang penting jangan turun dari 150, masih bisa di hot. Kalau dia turun dari 150 ya pertimbangkan cut loss dulu. Seperti itu untuk baca. Langsung saja ke saham terakhir. Ada BABP yang ditutup terkoreksi 5,47% ke harga 138. Kalau dilihat transaksi asing, net buy. Kalau dilihat dari broker summary-nya, BABP ada sedikit distribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, BABP juga jebol 140 dengan kondisi seperti ini. Besok harus rebound kalau mau aman. Kalau nekat beli di harga sekarang, kalau dia membuat low baru di bawah 136, ya pertimbangkan cut loss. Atau kalau Bapak Ibu mau kasih toleransi 130, tutup di bawah itu ya out. Atau besok siapa tahu dia koreksi dulu mendekati 130, 132 ya spec buy, dan tutup di bawah itu ya out dulu, jual ya. Jadi seperti itu. BABP setelah 6 hari gagal terus lewat 150, akhirnya dia turun ya. Ini dia lagi konsol. Sebenarnya support konsolidasinya tuh atau support minornya ada di 140. Tapi hari ini jebol kan. Tapi jebolnya cuma 2 tick ya. Besok harus rebound lah. Candle reversal atau candle bullish angle pink dan tutupnya minimal di 140. Itu menarik, bisa lanjut uji resistennya seminggu ke depan 150. Seperti itu, dan disclaimer on. Cukup sampai di sini video kali ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai. Apabila channel Borneo Trader ini bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli, menyimpan, dan menjual sahamnya, bisa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi. Ada kritik, saran, ataupun pertanyaan, bisa langsung tinggalkan di kolom komentar. Bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru belajar trading, masih bingung memilih saham, bingung membuat trading plan, bisa join trading bersama Borneo Trader. Nanti dipilihkan saham-sahamnya dan dibuatkan trading plan-nya beserta chatnya dan juga free konsultasi portofolio. Kalau tertarik, DM Instagram Borneo Trader. R-nya 2 di belakang. Sampai ketemu, tetap semangat, dan semoga bisa terus cuan.